Formasi jabatan analis kebijakan ahli pertama. 1. Seorang analis kebijakan ahli pertama diminta untuk menjelaskan karakteristik utama kebijakan publik. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan karakteristik kebijakan publik? A. Berorientasi pada kepentingan publik. B. Memiliki legitimasi hukum. C. Bersifat memaksa koersif. D. Selalu menghasilkan dampak positif. E. Memiliki tujuan tertentu. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa karakteristik utama kebijakan publik meliputi berorientasi pada kepentingan publik, memiliki legitimasi hukum, bersifat memaksa, dan memiliki tujuan tertentu. Namun, kebijakan publik tidak selalu menghasilkan dampak positif, karena bisa juga memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. 2. Dalam analisis model-model kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli pertama mengidentifikasi sebuah model yang menggambarkan proses kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang berurutan dan linear. Model kebijakan publik apakah yang dimaksud? A. Model sistem. B. Model kelembagaan. C. Model rasional. D. Model inkremental. E. Model tahapan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa model tahapan, stages model, menggambarkan proses kebijakan publik sebagai serangkaian tahapan yang berurutan dan linear, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. 3. Seorang analis kebijakan ahli pertama sedang melakukan studi tentang aktor-aktor dalam proses kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, siapakah yang termasuk dalam kelompok penjaga gawang, gatekeeper, dalam proses kebijakan? A. Presiden. B. Menteri. C. Anggota DPR. D. Media massa. E. Lembaga swadaya masyarakat LSM. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa media massa berperan sebagai penjaga gawang, gatekeeper, dalam proses kebijakan publik di Indonesia. Mereka memiliki kemampuan untuk memfilter, membingkai, dan menyebarluaskan informasi tentang isu-isu kebijakan, sehingga mempengaruhi agenda setting dan opini publik. 4. Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli pertama menemukan bahwa sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan keyakinan yang dominan dalam masyarakat. Faktor apakah yang paling tepat menggambarkan situasi ini? A. Faktor ekonomi. B. Faktor politik. C. Faktor sosial budaya. D. Faktor teknologi. E. Faktor lingkungan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa faktor sosial budaya, yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang dominan dalam masyarakat, dapat sangat mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan publik. 5. Seorang analis kebijakan ahli pertama sedang melakukan studi kasus tentang implementasi kebijakan Kartu Prakerja di Indonesia. Dalam analisisnya, ia menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Konsep apakah yang paling tepat untuk menggambarkan fenomena ini? A. Policy lag. B. Policy transfer. C. Policy learning. D. Implementation gap. E. Policy spillover. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa implementation gap atau kesenjangan implementasi merujuk pada perbedaan antara apa yang direncanakan dalam kebijakan dengan apa yang sebenarnya terjadi selama implementasi. Ini adalah konsep yang tepat untuk menggambarkan kesenjangan antara desain dan pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja. 6. Dalam proses perencanaan kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli pertama menggunakan metode yang melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang, kemudian merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Metode perencanaan apakah yang digunakan? A. Perencanaan strategis. B. Perencanaan taktis. C. Perencanaan operasional. D. Perencanaan kontingensi. E. Perencanaan inkremental. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan kemudian merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah pendekatan yang komprehensif dan berorientasi masa depan dalam perencanaan kebijakan publik. 7. Seorang analis kebijakan ahli pertama sedang mengkaji sistem penganggaran dalam kebijakan publik di Indonesia. Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik utama dari sistem anggaran berbasis kinerja performance-based budgeting? A. Fokus pada input dan proses. B. Alokasi dana berdasarkan struktur organisasi. C. Penekanan pada output dan outcome. D. Penggunaan sistem line item budgeting. E. Tidak ada keterkaitan antara anggaran dan kinerja. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa anggaran berbasis kinerja performance-based budgeting, menekankan pada output dan outcome dari program atau kegiatan, bukan hanya pada input atau proses. Sistem ini mengaitkan alokasi anggaran dengan kinerja yang diharapkan. 8. Dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, seorang analis kebijakan ahli pertama menggunakan pendekatan yang berfokus pada penilaian efektivitas kebijakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jenis evaluasi apakah yang sedang dilakukan? A. Evaluasi formatif. B. Evaluasi sumatif. C. Evaluasi proses. D. Evaluasi dampak. E. Evaluasi ekonomi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa evaluasi sumatif berfokus pada penilaian efektivitas kebijakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini biasanya dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya. 9. Seorang analis kebijakan ahli pertama sedang merancang penelitian kebijakan tentang efektivitas program bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Jika ia ingin menggali pengalaman dan perspektif penerima bantuan secara mendalam, jenis penelitian apakah yang paling sesuai? A. Penelitian survei. B. Penelitian eksperimental. C. Penelitian kuasi-eksperimental. D. Penelitian studi kasus. E. Penelitian tindakan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penelitian studi kasus paling sesuai untuk menggali pengalaman dan perspektif penerima bantuan secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi yang intensif dan komprehensif terhadap kasus-kasus tertentu dalam konteks nyata. 10. Dalam menganalisis data penelitian kebijakan, seorang analis kebijakan ahli pertama menggunakan teknik yang memungkinkan ia mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data kualitatif. Teknik analisis apakah yang sedang digunakan? A. Analisis regresi. B. Analisis faktor. C. Analisis tematik. D. Analisis diskriminan. E. Analisis varian. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa analisis tematik adalah teknik analisis data kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data. Ini sangat berguna dalam penelitian kebijakan yang melibatkan data kualitatif seperti wawancara atau dokumen. 11. Seorang analis kebijakan ahli pertama sedang melakukan analisis kebijakan publik menggunakan pendekatan yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan teknik kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan apakah yang sedang digunakan? A. Pendekatan proses sosial. B. Pendekatan politik. C. Pendekatan rasional. D. Pendekatan inkremental.
Pendekatan institusional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pendekatan rasional dalam analisis kebijakan publik menekankan penggunaan metode ilmiah dan teknik kuantitatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas kebijakan melalui analisis yang sistematis dan berbasis bukti. 12. Dalam melakukan cost-benefit analisis untuk sebuah proyek infrastruktur, seorang analis kebijakan ahli pertama menemukan bahwa manfaat proyek tersebut akan terrealisasi dalam jangka waktu yang lama. Teknik apakah yang paling tepat digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat yang terjadi pada waktu yang berbeda? A. Analisis titik impas. B. Analisis sensitivitas. C. Perhitungan net present value (NPV). D. Analisis skenario. Analisis probabilitas. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perhitungan net present value (NPV) adalah teknik yang paling tepat untuk membandingkan biaya dan manfaat yang terjadi pada waktu yang berbeda. NPV memungkinkan analis untuk mendiskontokan nilai manfaat dan biaya masa depan ke nilai sekarang, sehingga dapat dibandingkan secara adil. 13. Seorang analis kebijakan ahli pertama diminta untuk menyusun sebuah policy brief tentang strategi pengurangan kemiskinan. Bagian manakah dari policy brief yang harus menyajikan rekomendasi kebijakan secara singkat dan jelas? A. Latar belakang. B. Analisis masalah. C. Tinjauan literatur. D. Eksekutif sumari. Kesimpulan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa eksekutif sumari dalam policy brief harus menyajikan rekomendasi kebijakan secara singkat dan jelas. Bagian ini biasanya ditempatkan di awal dokumen dan bertujuan untuk memberikan gambaran cepat tentang isu kebijakan dan rekomendasi utama kepada pembuat kebijakan yang memiliki waktu terbatas. 14. Dalam mengembangkan strategi komunikasi saran kebijakan, seorang analis kebijakan ahli pertama memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang menekankan pada penyampaian pesan secara berulang melalui berbagai saluran komunikasi. Strategi komunikasi apakah yang sedang diterapkan? A. Strategi segmentasi. B. Strategi positioning. C. Strategi integrasi. D. Strategi diferensiasi. Strategi saturasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa strategi saturasi dalam komunikasi kebijakan melibatkan penyampaian pesan secara berulang melalui berbagai saluran komunikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan kebijakan mencapai audiens target dari berbagai arah dan dalam berbagai format, meningkatkan kemungkinan pesan tersebut didengar dan diingat. 15. Seorang analis kebijakan ahli pertama sedang melakukan pemetaan stakeholder untuk sebuah kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. Ia mengidentifikasi sebuah kelompok yang memiliki kepentingan tinggi terhadap kebijakan tersebut tetapi pengaruh yang rendah. Strategi pengelolaan stakeholder apakah yang paling tepat untuk kelompok ini? A. Libatkan secara aktif. B. Konsultasikan secara berkala. C. Informasikan secara rutin. D. Pantau dengan seksama. Abaikan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa untuk stakeholder dengan kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah, strategi yang paling tepat adalah menginformasikan mereka secara rutin. Ini memastikan bahwa kelompok tersebut tetap terinformasi tentang perkembangan kebijakan, namun tidak memerlukan keterlibatan aktif seperti stakeholder dengan pengaruh tinggi.